Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Infotek Infra bersama saya Muklis. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang CSS dasar ya. Kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pseudo class ya. Pseudo class adalah efek yang muncul ketika sebuah objek dipilih, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk ke box model. Box model itu apa? Box model itu lebih mudah dipahami adalah sebuah kotak, model kotak yang bisa kita buat di dalam menggunakan kode CSS atau script CSS. Dia lebih statis, artinya lebih ya, tidak berubah-ubah ya, tidak berubah-ubah. Kalau mau berubah tinggal kita ubah nilainya saja ya. Dan kalau menggunakan box model di dalam CSS kita menggunakan tag yang namanya div class. Jadi di sini lebih banyak kita pakai kelas ya. Jadi kita sudah ke depan karena CSS sendiri di framework CSS itu dia sudah menggunakan kelas semua ya. Kelas misalnya di Bootstrap dia sudah pakai kelas. Jadi box model kita belajar bikin kotak ya. Jadi kita mulai saja. Kita buat box model ya. Box model ini HTML. Silakan buat HTML 5 ya. Ini ya, kalau ribet hapus saja, nggak apa-apa. Ini kita buat di sini box model. Oke, box model. Kita buat sebuah box ya. Tinggal lanjut saja di sini, misalkan di sini kita buat sebuah box model. Kita buat sebuah handle P ya. Kita buat P, kemudian kita apa ya? Ini adalah kita buat ya. Menggunakan CSS ya, model ya. Nah, di sini kita buat sebuah kelas. Jadi di sini kita buat sebuah kelas ya, namanya div ya. Jadi kita buat sebuah kelas dengan nama div ya. Jadi kelas dengan nama kotak ya. Di kelas namanya apa, misalnya namanya kotak. Nah, kotak nanti oh ya salah saya, tidak perlu sini kita hapus saja. Nanti di sini kita pindahkan ke sini ya, begitu ya teman-teman. Itu save saja, nanti dia akan otomatis rapi begitu ya. Jadi kita ada sebuah teks di sini. Ini adalah contoh sebuah box model pakai script atau CSS. Nah, bagaimana kita ngaturnya? Nah, kita tinggal di bagian sini kita seperti biasa. Kita sebuah style lagi ya, style CSS. Kita panggil kelasnya dengan nama kotak ya. Kita kasih warna apa, misalnya kita kasih background ya, backgroundnya background color ya, background color. Nah, apa misalkan kita pilih di sini warna besi ya. Ya. Kita kasih sebuah background dengan warna apa nih, kartesu ya, warna hijau lah kira-kira ya. Oke, kemudian kita kasih ini apa namanya, ukurannya apa, misalnya widthnya kita kasih 200 lah, tapi dia extensionnya px ya,
pixel maksudnya, 200 pixel. Kemudian tingginya kita kasih height-nya samakan saja misalnya 200 pixel. Oke, coba kita save, coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Ya, jadi ini hasilnya ya. Jadi ini adalah sebuah contoh box model menggunakan script CSS. Nah, ini kita baru buat box modelnya saja. Jadi kita warnanya tinggal diganti-ganti saja, ini terserah nih. Jadi kalau misalkan ini kita perlebar misalnya jadi 400 misalkan, kita save ya, kita refresh saja, ini nanti hasilnya berapa atau langsung begitu deh ya. Ini hasilnya seperti itu. Jadi coba kita perkecil aja biar hasilnya bisa langsung kelihatan ya. Ya, bisa sini ya. Jadi kalau misalkan ini kita ganti misalnya 250 saya refresh saja, ini dia akan langsung lebar sini tuh ya. Dan bisa kita lebarkan lagi, kurang lebar atau terlalu lebar kita ganti misalnya 350 kita save dan kita refresh ya, maka dia akan seperti itu. Ini disebut dengan box model, jadi sebuah kotak dengan menggunakan div ya, div plus ya. Nah, kita juga bisa mengatur jarak antar sisi-sisi dari browsernya. Ini kan sisi atas browser, sisi kiri browser, sisi kanan browser, dan sisi bawah browser. Nah, di sini kita bisa menggunakan namanya margin. Jadi ada dua, nanti ada margin kita pakai, kemudian ada padding. Jadi kalau margin itu digunakan untuk mengatur jarak dari sisi browser ke boxnya, ke kotaknya atau ke objeknya, sisi-sisinya. Tapi kalau padding itu mengatur jarak antar garis dari box model dengan isinya. Jadi kita coba misalnya margin dulu ya, kita buat margin ya. Margin itu ada banyak nih, ada pilihan, ada margin top, margin bottom, margin left, dan margin right ya. Margin top, bottom, left, dan right. Nah, kita bisa buat satu-satu, bisa begini. Misalkan margin top kita buat misalnya kita kasih 20 misalnya 20 px ya. Misalnya begitu, 20 px kita save. Coba kita refresh. Nah, dia akan turun tuh jaraknya. Begitu juga kalau misalnya kita ganti, kita juga kasih misalnya di sini margin left misalnya. Margin leftnya kita kasih misalkan 15 px ya. Ya, 15 px kita save, kita refresh, maka akan berjarak begitu. Ini disebut satu-satu ya. Begitu juga margin right dan juga margin bottom. Tetapi kita bisa menggunakan yang namanya apa ya, CSS shorthand atau shorthand. Jadi kita yang terlalu panjang ini bisa kita persingkat. Jadi tidak usah ditulis margin top, margin left, bottom, dan right, tidak. Tapi kita cukup tuliskan saja sini margin misalkan. Margin, kita langsung saja masukkan nilainya. Berapa nilainya? Kalau yang atas ini dia pertama kali akan membaca margin top. Misalnya margin top kita kasih 25 misalnya. Kemudian px ya. Kemudian spasi kita kasih yang bagian kanan. Yang kanan misalnya kita kasih 20 atau ya tidak apa-apa sih, karena dia tidak pengaruh karena lebarnya tidak terlalu banyak. 20 px. Yang kiri atau yang kanan kita kasih boleh, tidak apa-apa, nanti kita nolkan saja lah karena dia ada. Kemudian yang bagian kiri kita kasih misalnya juga 25 px ya, 25 px. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Save, refresh ya, maka dia bergerak. Yang atas yang 25 px, yang kirinya 25 px, yang ini ya dia 0 karena dia sisa saja sih sebenarnya, kecuali box model Anda misalkan full ya, baru bisa kita atur seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan istilah shorthand, jadi mempersingkat kode gitu. Jadi margin yang pertama ini akan dikenal sebagai margin top, ini right, ini bottom, dan ini left. Ingat ya, top, right, bottom, dan left. Jadi dia muter sini, atas, kanan, bawah, dan
kiri ya. Jadi kalau ini saya rubah misalnya 50, tadi akan bagian kirinya akan berubah menjadi 50 jaraknya. Teman-teman, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan jelaskan juga tentang padding ya. Padding juga sama. Jadi padding dia mengatur jarak antar sisi dari box model dengan isinya. Jadi misalnya sama itu padding ya. Nah, padding itu ada left, ada top, ada bottom, dan ada right. Logika shorthandnya sama dengan margin ya. Jadi kalau teman-teman buat padding top misalkan kita buat 20 px misalkan begitu ya, shift kita refresh, maka ini jaraknya deh, dia turun 20 px ya. Atau kita tambah misalkan padding juga, padding left misalnya kita kasih 20 juga misalnya begitu, shift di refresh, maka akan seperti itu hasilnya. Dia akan bergerak ya ke kanan ke kiri ya. Kalau misalkan padding right-nya kita kasih misal padding right misalkan kita kasih 30 misalnya px, shift refresh, nah maka jaraknya akan seperti itu, melebar ya 30 px. Artinya dia akan menyesuaikan bagian atasnya berapa, kiri berapa, kanan berapa. Begitu juga bagian bottomnya ya, bagian bottomnya. Nah, atau kita bisa menggunakan logika shorthand seperti ini. Jadi tidak terlalu panjang codingnya, tidak terlalu panjang, tinggal kita ganti saja. Terus ini kita tulis padding, kita tulis misalkan ini 10 px, yang ini 0, yang ini juga 10 px, ini 0 saja bottom ya. Jadi topnya 10, right-nya 10, bottomnya 0, dan left-nya kita buat 10 juga, 10 px, shift, dan kita refresh. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti itu ya. Kenapa ini tidak 10 px? Karena dia bahasa atau isinya tidak memungkinkan untuk dimasukkan sini. Jadi dia akan secara otomatis akan diturunkan ke bagian bawah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita sudah menjelaskan tentang box model dan properti dan atau atribut dan nilainya. Jadi ada background color, ada width, ada height, margin, dan padding. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.